Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hoirunisa dengan NIM 12300025013. Ketemu lagi nih dengan tugas video mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Nah, pada video yang kali ini adalah video praktikum yang ketujuh yang akan membahas tentang biomekanika terkait denyut jantung. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang denyut jantung dan menentukan aktivitas intensitas fisik berdasarkan presentasi denyut jantungnya. Kemudian nanti kita juga akan membahas hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Dan nanti aku akan melakukan perhitungan denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai denyut jantung menggunakan metode Carnot. Nah, kita akan membahas konsep dasar denyut jantung dan intensitas aktivitas fisik. Denyut jantung adalah jumlah denyut jantung per menit yang menunjukkan seberapa keras jantung bekerja untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan energi tubuh. Saat tubuh beraktivitas, otot membutuhkan lebih banyak oksigen dan nutrisi untuk menghasilkan energi. Akibatnya, jantung akan berdetak lebih cepat agar aliran darah meningkat dan kebutuhan energi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, denyut jantung menjadi indikator penting untuk menilai tingkat intensitas aktivitas fisik. Intensitas fisik ini dapat dibagi menjadi ringan, sedang, hingga berat berdasarkan presentasi denyut jantung yang maksimum. Aktivitas ringan seperti berjalan santai hanya meningkatkan denyut jantung sedikit. Sedangkan aktivitas sedang seperti jogging meningkatkan denyut jantung lebih tinggi dan membantu meningkatkan kebugaran jantung. Lalu pada aktivitas berat seperti berlari cepat, denyut jantung meningkat secara signifikan karena tubuh membutuhkan energi dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Nah, pembelajaran mengenai perhitungan denyut jantung bertujuan untuk membantu menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik secara tepat dan aman. Denyut jantung dapat digunakan sebagai indikator seberapa besar kerja jantung dalam memenuhi kebutuhan oksigen dan energi tubuh kita. Denyut jantung dapat digunakan sebagai indikator seberapa besar kerja jantung dalam memenuhi kebutuhan oksigen dan energi tubuh selama beraktivitas. Dengan mengetahui denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum, seseorang dapat menghitung zona latihan berdasarkan presentasi denyut jantungnya. Sehingga aktivitas fisik dapat dilakukan sesuai kemampuan. Nah, perhitungan ini biasanya menggunakan metode Carnot. Apa sih metode Carnot itu? Jadi, metode Carnot yaitu dengan menghitung cadangan denyut jantung dan selisih antara denyut jantung maksimum dan denyut jantung istirahat. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan zona intensitas latihan, mulai dari intensitas ringan, sedang, hingga berat. Setiap zona memiliki manfaat yang berbeda-beda, seperti meningkatkan kebugaran jantung, membantu pembakaran energi, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dengan memahami perhitungan denyut jantung dan zona intensitas latihannya, seseorang dapat merencanakan aktivitas fisik secara lebih efektif dan mengurangi resiko kelelahan yang berlebih. Nanti di akhir video, aku akan menghitung denyut jantung secara mandiri untuk menentukan denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum. Dan juga nanti kita akan membahas berbagai rumus-rumusnya. Selain menghitung rumus-rumus dan mengetahui rumus-rumusnya, nanti aku akan mengasih tahu kalian bagaimana sih cara mengetahui denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimum kita dan di mana sih tempat mendeteksi denyut jantung tersebut. Nah, kita lanjut dulu ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan antara denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme. Hubungan antara denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme sangat erat. Semakin tinggi intensitas aktivitas, semakin tinggi pula metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi.
Pada intensitas rendah, tubuh cenderung menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sedangkan pada intensitas sedang hingga tinggi, tubuh lebih banyak menggunakan karbohidrat karena dapat menghasilkan energi lebih cepat. Bagaimana sih cara mengukur denyut jantung istirahat? Nah, cara mengukur denyut jantung istirahat biasanya diukur di waktu terbaik, yaitu di pagi hari setelah bangun tidur sebelum beraktivitas. Langkah-langkahnya, yang pertama cari titik nadi. Nah, paling mudah mencari titik nadi itu di pergelangan tangan. Caranya, pertama balikan telapak tangan menghadap ke atas, kemudian letakkan dua jari telunjuk dan jari tengah di sisi ibu jari pergelangan tangan. Jadi ini diletakkan di sejajar sama ibu jari tepatnya di pergelangan tangan. Kemudian tekan pelan sampai terasa denyutan. Setiap duk itu merupakan satu denyutan. Alternatif lainnya bisa dihitung di leher. Lalu selanjutnya hitung denyut selama 60 detik. Jadi setiap duk ini merupakan satu denyut, lalu dihitung sampai 60 detik. Bisa menggunakan timer HP. Nah, lakukan 2-3 hari berturut-turut. Kemudian ambil rata-rata supaya lebih akurat. Contohnya nih, semisal hari pertama denyut jantung kalian 72. Kemudian hari kedua 70 dan hari ketiga yaitu 74. Jadi rata-ratanya adalah 72 BPM. Berapa sih nilai normal denyut jantung istirahat? Nah, nilai normal denyut jantung istirahat pada kondisi atlet itu biasanya 50 sampai 60 BPM. Kemudian kondisi normal remaja atau dewasa itu 60 sampai 80 BPM. Lalu pada kondisi kurang aktif itu biasanya 80 sampai 100 BPM. Oke, sekarang kita lanjut menghitung denyut jantung secara mandiri menggunakan metode Karvonen. Metode Karvonen digunakan untuk menentukan zona latihan berdasarkan cadangan denyut jantung atau Heart Rate Reserve atau yang disingkat HRR. Langkah perhitungannya, yang pertama, hitung denyut jantung maksimum atau HR max. Rumus umumnya yaitu HR max sama dengan 220 dikurangi usia. Lalu yang kedua, hitung ukur denyut jantung istirahat atau HR rest. Diukur saat bangun tidur pagi sebelum beraktivitas. Nah, tadi di depan sudah aku jelaskan kan bagaimana cara mengukur denyut jantung istirahat, yaitu di pergelangan tangan, dihitung selama 60 detik, setiap satu duk itu merupakan satu denyutan. Lalu lanjut yang ketiga yaitu hitung Heart Rate Racer atau HRR. Nah, HRR ini adalah denyut jantung cadangan yang dimana cara ngitungnya itu HRR sama dengan HR max dikurangi HR rest. Jadi ini nanti hasilnya merupakan selisih antara denyut jantung maksimum dan denyut jantung istirahat. Lalu yang keempat, hitung zona denyut jantung Karvonen. Rumusnya, target HR sama dengan HRR dikalikan persenan intensitas ditambah HR rest. Nah, persenan intensitas ini sudah ditentukan di zona denyut jantung Karvonen. Nanti di slide selanjutnya aku akan jelaskan berapa aja sih persenan intensitas yang ada di zona denyut jantung Karvonen. Tapi sebelum itu, aku akan mengukur denyut jantung istirahat dan maksimum dulu ya. Jadi denyut jantung maksimum aku 200 BPM. Lanjut hitung heart racer atau HRR. Nah, HRR ini kan cadangan denyut jantung atau selisih antara maksimum dengan denyut jantung istirahat. Jadi rumusnya kan HRR sama dengan HR max dikurangi HR rest. Nah, HR rest ini adalah denyut jantung istirahat.
Nah, aku sudah mengukur denyut jantung istirahat aku di pagi hari sebelum beraktivitas selama 60 detik. Dan aku mendapatkan hasilnya yaitu 70 bpm. Jadi HRS aku 70. Dan HR max-nya sudah diketahui yaitu 200 bpm. Kemudian HRR sama dengan 200 dikurangi 70 sama dengan 130. Jadi HRR aku atau selisih antara denyut jantung maksimum dan denyut jantung istirahat yaitu 130. Nah lanjut, sekarang aku akan membahas zona intensitas latihan Karvonen. Yang pertama yaitu zona saat ringan, yaitu 50-60% dari cadangan denyut jantung untuk pemanasan dan pemulihan. Yang kedua zona ringan, yaitu 60-70% untuk meningkatkan daya tahan dasar dan pembakaran lemak. Yang ketiga zona sedang, yaitu 70-80% untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru. Yang keempat zona berat, yaitu 80-90% untuk meningkatkan performa dan daya tahan fisik. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu zona maksimal, yaitu 90-100% untuk latihan intensitas sangat tinggi atau interval singkat. Oke, sekarang kita akan hitung zona denyut jantung Karnoven-nya. Nah, rumusnya tadi yaitu target HR sama dengan HRR dikalikan persenan intensitas ditambah HRS. Kita akan menghitung semua zona latihannya ya. Yang pertama yang intensitas ringan. Intensitas ringan tadi 60-70%. 60% sama dengan 130 dikali 0,60 ditambah 70 sama dengan 148 bpm. 70% sama dengan 130 dikali 0,70 ditambah 70 sama dengan 161 bpm. Zona ringan sama dengan 148 dikurangin 161 bpm. Lanjut ke intensitas sedang yaitu 70-80%. 70% sama dengan 161 bpm. Dan yang 80% sama dengan 130 dikali 0,80 ditambah 70 sama dengan 174 bpm. Jadi di zona sedangnya adalah 161 dikurangin 174 bpm. Oke, kita lanjut ke intensitas berat yaitu 80-90%. 80% sama dengan 174 bpm dan 90% sama dengan 130 dikali 0,90 ditambah 70 sama dengan 187 bpm. Jadi zona beratnya sama dengan 174 dikurangin 187 bpm. Lanjut yang terakhir yaitu intensitas maksimal 90-100%. 90% sama dengan 187 bpm dan 100% sama dengan 130 dikali 1,00 ditambah 70 sama dengan 200 bpm. Jadi zona maksimalnya sama dengan 187 dikurangin 200 bpm. Nah ini dia hasil akhir perhitungan yang tadi sudah kita hitung. HR max-nya sama dengan 200 bpm dan zona latihan efektif yang pertama ringan sama dengan 148 dikurangin 161 bpm. Yang kedua sedang sama dengan 161 dikurangin 174 bpm. Dan yang terakhir yaitu berat sama dengan 174 dikurangin 187 bpm. Nah, pada zona ini jantung bekerja cukup keras untuk beradaptasi. Metabolismenya meningkat, resiko cedera dan kelelahan berlebihan tetap rendah. Latihan bisa dilakukan lebih lama dan konsisten. Zona ini cocok untuk kebugaran umum, kesehatan jantung, dan pembakaran energi. Saat berada di zona ini, nafas lebih cepat tetapi masih bisa berbicara. Tubuh terasa hangat dan mulai berkeringat. Detak jantung stabil. Bisa berolahraga 20-60 menit. Nah, aktivitas yang cocok adalah jalan cepat, jogging, bersepeda santai, senam aerobik, dan menari. Nah, perhitungan denyut jantung dengan metode Karvonen membantu kita memahami batasan kemampuan tubuh dan menentukan intensitas aktivitas fisik yang tepat.
Dengan mengetahui zona denyut jantung, olahraga dapat dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai tujuan kebugaran. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam aktivitas fisik sehari-hari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran tubuh ya. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.